Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak I Permana STMT, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dahan Ontunggara, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh, atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah apabila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert McIver mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Fred Raven mengatakan bahwa ada 5 jenis kekuasaan. 1. Kekuasaan memberi penghargaan. 2. Kekuasaan yang memaksa. 3. Kekuasaan yang sah. 4. Kekuasaan memberi referensi. 5. Kekuasaan ahli sumber kekuasaan. Bila dikaitkan dengan kegunaan, maka sebagai berikut. 1. Militer dan polisi, untuk mengendalikan kekerasan dan kriminal. 2. Ekonomi, untuk mengendalikan tanah, buruh, kekayaan, dan produksi. 3. Politik, untuk mengambil keputusan. 4. Hukum, untuk mempertahankan, mengubah, dan melancarkan interaksi. 5. Tradisi, untuk mempertahankan sistem kepercayaan. Sumber-sumber kekuasaan meliputi 1. Sarana paksaan fisik. 2. Keahlian. 3. Hukum normatif. 4. Status sosial. 5. Harta kekayaan. 6. Popularitas. 7. Jabatan. 8. Masa yang terorganisir. 2. Kewenangan, atau dalam bahasa Inggrisnya authority. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Kewenangan menurut Budiarjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut Philippus M. Hajon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu dipengaruhi melalui 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Selanjutnya adalah legitimasi. Legitimasi, atau dalam bahasa Inggris ada legitimes, adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan keputusan dalam peradilan dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks lagi masih ada hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang pimpin. Lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Sedangkan legitimasi tradisional mengenai seberapa jauh masyarakat mau menerima kewenangan, keputusan, atau kebijaksanaan yang diambil pemimpin dalam lingkup tradisional. Seperti dalam kehidupan keraton, yang seluruh masyarakat terikat akan kewenangan yang dipegang oleh pemimpin mereka. Dan juga karena hal tersebut dapat menimbulkan gejolak dalam nurani mereka, bahwa mereka adalah bawahan yang selalu menjadi alas dari pemimpinnya. Berdasarkan pengertian tersebut, legitimasi dibagi menjadi 4. 1. Legitimasi ideologi. 2. Legitimasi kualitas pribadi. 3. Legitimasi prosedural. 4. Legitimasi instrumental. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.